Di dalam dunia yang begitu riuh ini, di antara hiruk-pikuk persaingan dan ekspektasi, terdapat kebijaksanaan yang mungkin lebih bernilai daripada segala kepintaran. Seni berpikir bodoh amat. Inilah buku yang akan membimbingmu melewati lorong kebebasan, di mana tidak peduli seberapa besar tekanan yang datang, kegilaan ekspektasi, atau kekacauan hidup. Kita belajar merayakan kebebasan untuk berpikir bodoh amat. Mari bersama-sama menjelajahi seni sederhana namun luar biasa ini, yang mungkin saja menjadi kunci rahasia kebahagiaan sejati. Selamat datang di channel kami Bahas Buku. Kali ini kita akan membahas satu buku karya Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Bab 1, Jangan Coba. Semua hal positif dan membahagiakan yang kita dengar sepanjang waktu sebenarnya berfokus pada kekurangan Anda. Ini menyoroti apa yang Anda anggap sebagai kekurangan dan kegagalan pribadi Anda dan kemudian menekankannya untuk Anda. Anda belajar tentang cara terbaik menghasilkan uang karena Anda merasa belum mempunyai cukup uang. Anda berdiri di depan cermin dan mengulangi afirmasi yang mengatakan bahwa Anda cantik karena Anda merasa belum cantik. Ironisnya, keterikatan pada hal-hal positif, pada apa yang lebih baik, apa yang lebih unggul, hanya berfungsi untuk mengingatkan kita berulang kali tentang apa yang bukan diri kita, tentang apa yang kurang dari kita, tentang apa yang seharusnya kita lakukan tetap. Singkatnya, Anda merasakan perasaan tertentu karena suatu alasan, atau tanpa alasan yang jelas sama sekali, dan memiliki perasaan ini membuat Anda merasa lebih buruk. Misalnya, Anda kesal karena pasangan Anda belum mengucapkan terima kasih karena sudah mencuci piring. Sekarang ketika Anda sedang kesal, Anda menyadari bahwa Anda baru saja marah karena masalah kecil. Dan itu lagi-lagi membuatmu semakin kesal. Hanya sekarang Anda kesal karena diri Anda sendiri sedang kesal. Solusinya sederhana. Jangan pedulikan pengalaman negatif Anda, kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, ketakutan, dan lain-lain. Karena tidak apa-apa memiliki perasaan ini. Terkadang tidak apa-apa untuk merasa seperti orang bodoh. Jangan memperburuk keadaan dengan menyalahkan diri sendiri karena merasa seperti itu. Dengan tidak peduli bahwa Anda merasa tidak enak, Anda memutus putaran umpan balik dari neraka. Apa artinya tidak peduli? Poin 1, tidak peduli bukan berarti acuh tak acuh, itu berarti merasa nyaman dengan menjadi berbeda. Sama sekali tidak ada yang mengagumkan atau meyakinkan tentang ketidakpedulian. Orang yang acuh tak acuh adalah orang yang timpang dan takut. Mereka adalah orang-orang yang suka bersantai dan troll internet. Mereka bersembunyi dalam lubang kelabu yang mereka buat sendiri tanpa emosi, mementingkan diri sendiri dan mengasihani diri sendiri. Terus-menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal malang yang menuntut waktu dan energi mereka yang disebut kehidupan. Mereka tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, karena mereka yakin apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Poin 2, untuk tidak peduli dengan kesulitan. Pertama-tama Anda harus peduli dengan sesuatu yang lebih penting daripada kesulitan. Menemukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam hidup Anda mungkin merupakan penggunaan waktu dan energi Anda yang paling produktif. Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang berarti, kepala Anda akan diberikan kepada hal-hal yang tidak berarti dan tidak penting. Sederhana saja, jangan membagikan barang-barang seperti es krim di perkemahan musim panas, tetapi temukan sesuatu yang layak untuk dijadikan persembahan. Poin 3. Disadari atau tidak, Anda selalu memilih apa yang ingin Anda pedulikan. Kedewasaan adalah apa yang terjadi ketika seseorang belajar untuk hanya peduli pada apa yang benar-benar pantas. Ketika kita bertambah dewasa, kita belajar menerima diri kita sendiri, termasuk bagian-bagian yang tidak kita sukai. Dan hal ini melegakan, karena kita tidak lagi merasakan dorongan untuk peduli terhadap segala hal kecuali hal-hal yang penting saja.
Dan ini sudah cukup. Penyederhanaan ini sebenarnya membuat kami sangat bahagia secara konsisten. Bab 2. Kebahagiaan adalah masalah. Ada premis yang mendasari banyak asumsi dan keyakinan kami. Premisnya adalah bahwa kebahagiaan bersifat algoritmik yang dapat diupayakan, diperoleh, dan dicapai. Jika saya mencapai X, maka saya bisa bahagia. Jika saya terlihat seperti Y, maka saya bisa bahagia. Jika aku bisa bersama orang seperti Z, maka aku bisa bahagia. Premisnya adalah masalahnya. Anda tidak mendaki Gunung Everest untuk melihat pemandangan. Anda mendakinya demi pendakian. Saat Anda sampai di sana, Anda berkata, "Oh, pemandangan indah dan udara segar di sini." Dan kemudian Anda segera mulai mendaki ke bawah lagi. Rahasianya terletak pada pemecahan masalah, bukan pada tidak adanya masalah sejak awal. Untuk menjadi bahagia, kita membutuhkan sesuatu untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kebahagiaan adalah suatu bentuk tindakan. Ini adalah aktivitas, bukan sesuatu yang diberikan secara pasif kepada Anda, bukan sesuatu yang secara ajaib Anda temukan. Beberapa orang mungkin senang ketika mereka bisa menyelesaikan soal matematika yang sebenarnya. Beberapa orang senang merakit Lego, dan ketika mereka menyelesaikan masalahnya, mereka segera melanjutkan ke masalah berikutnya. Saya ingat belajar untuk ujian universitas. Saya pikir saya akan bahagia ketika ujian selesai. Menariknya, ternyata tidak. Ya, setelah ujian terakhir saya menarik napas dalam-dalam dan merasa seperti terbebas. Namun, itu bukanlah perasaan bahagia yang kuharapkan. Sebaliknya, saya merasa bingung keesokan harinya karena tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak punya apa-apa untuk diselesaikan. Kekosongan ini terasa lebih buruk daripada belajar menghadapi ujian. Kami menyukai gagasan bahwa ada suatu bentuk kebahagiaan tertinggi yang dapat dicapai. Kami menyukai gagasan bahwa kami dapat meringankan semua penderitaan kami secara permanen. Kami menyukai gagasan bahwa kami dapat merasa terpenuhi dan puas dengan hidup kami selamanya. Tapi kita tidak bisa. Kebahagiaan memerlukan perjuangan. Mark Manson menceritakan kisah dirinya ingin menjadi bintang rock. Dia bermimpi tentang hal itu dan membayangkan dirinya berada di atas panggung dengan ribuan orang meneriakkan namanya dan sebagainya. Tapi dia bahkan tidak pernah mendekat. Mengapa? Karena dia sebenarnya tidak menginginkannya. Saya menginginkan imbalan dan bukan perjuangan. Saya menginginkan hasil dan bukan prosesnya. Saya jatuh cinta bukan pada pertarungannya, tetapi hanya pada kemenangannya. Hidup tidak berjalan seperti itu. Ini semua tentang perjuangan, caranya, prosesnya. Dengan itulah kami menghabiskan sebagian besar waktu kami. Lihatlah tim sepak bola. Mereka memainkan musim yang panjang karena mereka ingin memenangkan liga. Namun ketika mereka akhirnya memenangkan liga, mereka sudah menantikan musim berikutnya. Kalau hanya untuk gelar saja, mereka tidak bisa bermain sepanjang tahun. Itu adalah proses yang mereka nikmati, dan jika mereka tidak menikmatinya, mereka akan kehabisan tenaga. Mereka berlatih 6 hari seminggu untuk satu pertandingan. Mereka berlatih 11 bulan dalam setahun untuk satu gelar yang mereka rayakan maksimal beberapa hari. Atau lihat jadwal kerja kami, seseorang yang membenci pekerjaannya menukar 5 hari kesakitan dengan 2 hari waktu luang. Itu adalah kesepakatan yang sangat buruk. Dan orang itu tidak akan bahagia dalam jangka panjang. Namun, seseorang yang menikmati apa yang dilakukannya sehari-hari akan menjadi orang yang jauh lebih bahagia. Perjuangan kita sehari-harilah yang menentukan kesuksesan kita. Dalam pengertian itu, kemanapun Anda pergi, ada beban seberat 500 pon yang menunggu Anda. Dan itu tidak masalah. Intinya bukanlah untuk menjauh dari hal itu. Intinya adalah menemukan hal-hal yang Anda sukai.
Bab 3, Anda tidak istimewa. Pada sekitar tahun 1960-an, mengembangkan harga diri yang tinggi, memiliki pikiran dan perasaan positif terhadap diri sendiri menjadi hal yang populer dalam psikologi. Penelitian menemukan bahwa orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri secara umum memiliki kinerja yang lebih baik dan menyebabkan lebih sedikit masalah. Seminar-seminar bisnis dan motivasi bermunculan dengan meneriakkan mantra motivasi yang sama. Setiap orang dari kita bisa menjadi luar biasa dan sukses secara besar-besaran. Tetapi satu generasi kemudian, datanya sudah masuk. Tidak semua orang luar biasa. Ternyata sekadar merasa nyaman dengan diri sendiri tidak berarti apa-apa kecuali Anda punya alasan bagus untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Ternyata kesulitan dan kegagalan berguna dan bahkan diperlukan untuk mengembangkan orang dewasa yang berpikiran kuat dan sukses. Dengan kata lain, persetan dengan hal positif, terkadang segala sesuatunya menjadi kacau dan kita harus menerimanya. Ya, mungkin lebih baik melihat gelasnya setengah penuh daripada setengah kosong. Namun terkadang gelas itu penuh dengan kotoran. Anda tidak dapat mengubahnya dengan bersikap positif terhadap hal tersebut. Kita telah menjadi generasi yang merasa berhak. Orang-orang yang berhak merasa bahwa mereka pantas mendapatkan hal-hal baik tanpa benar-benar menghasilkannya. Orang-orang yang merasa berhak memandang setiap kejadian dalam hidup mereka sebagai penegasan atau ancaman terhadap kehebatan mereka sendiri. Jika sesuatu yang baik terjadi pada mereka, itu karena prestasi luar biasa yang mereka capai. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, itu karena seseorang iri dan berusaha menjatuhkan mereka. Orang-orang yang berhak menipu diri mereka sendiri dengan melakukan apapun yang menambah rasa superioritas mereka. Orang yang berhak hanya melihat sisi positifnya, mereka tidak bisa mengakui masalah dan kelemahan mereka. Dan cepat atau lambat kenyataan akan datang dan itu akan menyakitkan. Anda mengalami hal yang sama dalam hidup Anda seperti jutaan orang lainnya. Artinya, Anda tidak istimewa, dan saya juga tidak. Mark Manson juga tidak. Dia punya masalah yang sama seperti kita. Sebagian besar kehidupan berada di tengah-tengah kehidupan yang membosankan. Sebagian besar kehidupan ini tidak luar biasa, bahkan cukup rata-rata. Luar biasa adalah kenormalan baru. Dan karena kita semua rata-rata, kita merasa bahwa kita tidak sesuai dan tidak cukup baik. Menjadi rata-rata telah menjadi standar kegagalan yang baru. Jadi, saya tidak bisa menjadi luar biasa? Ya, kamu bisa. Tidak ada salahnya mencoba menjadi luar biasa dalam suatu hal. Namun, perlu Anda sadari terlebih dahulu bahwa Anda hanya biasa-biasa saja dan Anda perlu bekerja sangat keras untuk mencapainya. Bab 4. Nilai penderitaan. Jika penderitaan tidak dapat dihindari, jika permasalahan hidup kita tidak dapat dihindari, maka pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah bagaimana cara menghentikan penderitaan, namun mengapa saya menderita? Untuk tujuan apa? Ada kotoran seberat 500 pon yang menunggu Anda kemanapun Anda pergi. Anda akan menderita. Pertanyaannya untuk apa? Untuk tujuan apa? Pelari maraton mengalami banyak hal. Setiap hari, mereka banyak bangun dan berlari. Itu adalah hal yang mereka pilih. Penulis buku banyak menulis dan harus melalui banyak hal dalam hal itu. Guru juga mengalami banyak kesulitan jika mereka ingin menjadi baik. Mereka perlu membaca 20 esai tentang topik yang sama, ditambah lagi, mereka harus berurusan dengan anak-anak yang belum dewasa. Jadi, apapun yang Anda lakukan, Anda harus melalui banyak hal. Pertanyaannya adalah, omong kosong mana yang lebih Anda sukai? Dan untuk apa? Sekarang, hal ini tidak mudah untuk diketahui. Kesadaran diri itu seperti bawang. Ada banyak lapisan di dalamnya, dan semakin Anda mengupasnya,
semakin besar kemungkinan Anda akan mulai menangis pada waktu yang tidak tepat. Lapisan pertama adalah pemahaman sederhana tentang emosi seseorang. Bagaimana perasaanku? Emosi apa ini? Saya sedih. Saya agak merasa tertekan. Saya senang saat ini. Pertanyaannya adalah, omong kosong mana yang lebih Anda sukai? Dan untuk apa? Sekarang, hal ini tidak mudah untuk diketahui. Lapisan kedua adalah kemampuan untuk menanyakan, mengapa kita merasakan emosi tertentu? Mengapa saya merasa seperti itu? Mengapa saya sedih? Mengapa saya agak depresi? Mengapa aku bahagia saat ini? Lapisan ketiga adalah nilai-nilai pribadi kita. Mengapa saya menganggap ini sebagai kesuksesan atau kegagalan? Bagaimana saya memilih untuk mengukur diri saya sendiri? Dengan standar apa saya menilai diri saya sendiri dan semua orang di sekitar saya? Tingkat ini yang membutuhkan pertanyaan dan upaya terus-menerus sangatlah sulit untuk dicapai. Tapi ini yang paling penting, karena nilai-nilai kita menentukan sifat masalah kita, dan sifat masalah kita menentukan kualitas hidup kita. Jelasnya, mengetahui nilai-nilai Anda itu penting, karena pada akhirnya nilai-nilai itu menentukan kualitas hidup Anda. Penulis menawarkan sistem sederhana untuk mencari tahu mengapa ada sesuatu yang mengganggu Anda. Tanya kenapa, teruslah bertanya mengapa. Nah, strategi ini tidaklah canggih atau sesuatu yang istimewa. Dan tetap saja, itu berhasil. Kita hanya perlu menggali cukup dalam. Anda dapat mencobanya sendiri dengan sesuatu yang benar-benar mengganggu Anda. Apa yang benar secara objektif tentang situasi Anda tidaklah sepenting bagaimana Anda melihat situasi tersebut. Bagaimana Anda memilih untuk mengukurnya dan menilainya. Masalah mungkin tidak dapat dihindari, namun makna dari setiap masalah tidaklah sama. Kita bisa mengendalikan apa arti masalah kita berdasarkan cara kita memikirkannya, standar yang kita gunakan untuk mengukurnya. Nilai atau situasi yang sama dapat memiliki arti yang sangat berbeda bagi orang-orang. Semua tergantung pada nilai-nilai mereka dan dengan standar apa mereka mengukur kegagalan atau kesuksesan. Mari kita lihat beberapa nilai-nilai umum yang menciptakan masalah-masalah buruk, masalah yang sulit dipecahkan. Kesenangan itu luar biasa, tetapi memprioritaskan hidup Anda adalah nilai yang buruk. Kesenangan adalah bentuk kepuasan hidup yang paling dangkal dan karena itu paling mudah diperoleh dan paling mudah hilang. Kesenangan bukanlah penyebab kebahagiaan, melainkan efeknya. Ketika seseorang mengukur dirinya bukan berdasarkan perilakunya, namun berdasarkan simbol status yang bisa mereka kumpulkan, maka mereka tidak hanya dangkal, tapi mungkin juga brengsek. Orang yang mendasarkan harga dirinya pada kebenaran dalam segala hal menghalangi dirinya untuk belajar dari kesalahannya. Jauh lebih bermanfaat jika berasumsi bahwa Anda bodoh dan tidak tahu banyak. Hal ini membuat Anda tidak terikat pada tahayul atau kepercayaan yang kurang informasinya dan mendorong pembelajaran dan pertumbuhan yang begitu saja. Ada yang tidak beres, orang-orang membuat kita kesal, kecelakaan terjadi. Hal-hal ini membuat kita merasa seperti orang bodoh. Dan itu bagus, emosi negatif adalah komponen penting dari kesehatan emosional. Menyangkal hal-hal negatif berarti melanggengkan masalah, bukan menyelesaikannya. Suatu hari nanti, jika dipikir-pikir lagi, tahun-tahun perjuangan akan terasa paling indah bagi Anda. Demikian ringkasan buku ini. Kami sarankan Anda untuk membaca buku ini, lengkap untuk mendapatkan tujuan dari buku seutuhnya. Semoga bermanfaat di kehidupan Anda selanjutnya. Like and subscribe channel kami. Semangat dan bahagia selalu. Terima kasih.